Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan menerangkan hasil kerja kelompok kami tentang pemberontakan Andi Aziz. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Ardi Faiz Alfiansah, nomor absen 3. 2. Fitriani, nomor absen 13. 3. Maya Dwi Nur Hidayah, nomor absen 23. Dan keempat, Muhammad Ridwan, nomor absen 24. Langsung saja lanjut ke materi tentang pemberontakan Andi Aziz. Nama saya Maya Dwi Nur Hidayah, nomor absen 23. Dalam pemberontakan Andi Aziz ini, ada dua golongan tokoh yang terlibat, yaitu golongan pro-federal dan golongan pro-republik. Untuk golongan pro-federal sendiri terdiri dari Andi Aziz, yaitu pemimpin sebuah pasukan yang berisi masyarakat pro-federal yang bernama Pasukan Bebas, Sultan Hamid II, yang juga dalam pemberontakan APRA, Dr. Somogil, yang juga dalam peristiwa pemberontakan RMS, dan Belanda, yaitu sebagian anggota pasukan KNIL. Untuk golongan pro-republik, terdiri dari pemerintah Republik Indonesia Serikat, anggota APRIS, dan sebagian masyarakat NIT atau Negara Indonesia Timur. Latar belakang terjadinya konflik. Latar belakang terjadinya konflik ada 3 poin. Pertama, menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya menjadi tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja. Dalam hal ini, sebenarnya tentara bekas pasukan KNIL merasa terancam dengan kedudukan mereka apabila pemerintah Republik Indonesia Serikat benar-benar mengirimkan pasukan TNI ke negara Indonesia Timur. Kedua, menentang campur tangan pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS terhadap konflik di Sulawesi Selatan. Tentara bekas pasukan KNIL merasa bahwa mereka adalah tentara terlatih dan berpengalaman yang mampu mengamankan negara Indonesia Timur tanpa bantuan siapapun termasuk pemerintah Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur. Beberapa alasan kecil membuat pihak-pihak terkait merasa bahwa masalah tidak akan terjadi apabila negara Indonesia Timur tetap ada. Hal inilah yang secara umum membuat mereka begitu ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Kronologi terjadinya konflik. Pada 5 April 1950, pemerintah Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tapi kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Akhirnya masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komando Andi Aziz dan membentuk pasukan bernama Pasukan Bebas. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan, absen 24 dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya tentang pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah Indonesia memberikan ultimatum kepada Andi Aziz untuk segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam waktu 4x24 jam. Andi Aziz diperintahkan untuk menarik semua pasukannya dan menyerahkan semua senjata, serta membebaskan para tawanan. Karena Abdul Aziz tidak mempedulikan ultimatum tersebut, akhirnya pada tanggal 26 April 1950, dalam waktu singkat, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alexander Ifford Kawilarang. Andi Aziz pun ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Dan ternyata setelah diusut, pemberontakan ini didalangi oleh Dr. Soumogil, yakni dalang pemberontakan RMS. Perkenalkan, nama saya Ardi Faiz Alfiansah, nomor absen 3 dari kelompok F. Saya di sini akan menerangkan tentang dampak pemberontakan konflik Andi Aziz. Dampak pemberontakan Andi Aziz terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dampak terhadap masyarakat sekitar dan dampak terhadap konflik tokoh yang terlibat. Dampak terhadap masyarakat sekitar dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penyerangan ke markas Tentara Nasional Indonesia. Perlu diketahui, Tentara Nasional Indonesia merupakan
pokok dasar militer yang ada di Indonesia. Jadi, pertama-tama Tentara Nasional Indonesia akan menuju Makassar. Namun, saat tiba di Makassar oleh pasukan Andi Aziz, akhirnya dihadang dan berhasil dikuasai. Selain itu, Letkol Moko Ginta juga ditawan oleh pasukan Andi Aziz yang akhirnya membuat IRP Diapri, seorang Perdana Menteri negara Indonesia Timur, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemberontakan Andi Aziz yang kemudian digantikan oleh IR Putuhena yang pro terhadap Republik Indonesia Serikat. Kemudian dampak yang kedua yaitu bergabungnya negara Indonesia Timur dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 21 April, Sukawati menjabat sebagai Wali Negara Negara Indonesia Timur, memberikan pengumuman jika negara Indonesia Timur mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut ke dampak yang ketiga. Dampak yang ketiga adalah terbentuknya pasukan bebas. Dampak dari pemberontakan Andi Aziz itu menyebabkan kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai masyarakat sebagai sebuah ancaman untuk kelompok masyarakat yang pro-federal. Dengan ini, kelompok federal kemudian bergabung dan membentuk pasukan keamanan yang berada di bawah pimpinan Andi Aziz. Andi Aziz juga beranggapan jika masalah keamanan yang terjadi di Sulawesi Selatan tersebut menjadi tanggung jawab dirinya. Dan dampak yang terakhir terhadap masyarakat adalah jatuhnya korban jiwa dari beberapa anggota pasukan. Dalam peristiwa tersebut, terjadi 2 kali fur kontak. Pertama, dengan rombongan Letu Adi Sapada yang mengendarai jeep ke Makassar, dan setibanya di Mes Perwira di Jalan Mawasida telah ditahan oleh pasukan Andi Aziz, telah menguasai jalan tersebut dengan jarak 20 meter, sehingga terjadilah tembak-menembak jarak dekat. Pada saat itu, Leda Surya luka di tangan, 2 orang pengawalnya gugur. Di pihak lawan gugur 1 orang. Selain itu, saat pihak pasukan TNI ada penambahan 2 pucuk senapan mesin yang baru. Setelah ditambah 2 pucuk senapan, malah pasukan TNI menyerang pasukan Andi Aziz. Akhirnya, pasukan Andi Aziz mundur. Peristiwa baku tembak ini menelan korban 5 orang di pihak pasukan Andi Aziz. Lanjut ke dampak terhadap tokoh yang terlibat dalam konflik, yaitu dampaknya penyerangan markas Panglima Teritorium. Andi Aziz termakan dengan hasutan dari Mr. Dr. Sumoukli yang ingin negara Indonesia Timur tetap dipertahankan. Andi Aziz kemudian mengarahkan anak buahnya untuk menyerang markas Panglima Teritorium, di mana ia bersama dengan anak buahnya melucuti senjata TNI yang sedang menjaga daerah tersebut. Tidak hanya itu, Andi Aziz juga berusaha untuk menghalangi pendaratan pasukan TNI ke Makassar, sebab beranggapan jika tanggung jawab Makassar harus di tangan bekas TNI tentara KNIL. Namun, setelah perjuangan tersebut, Andi Aziz akhirnya diberi surat panggilan oleh menteri yang berada di Jakarta untuk menghadiri sidang terkait pemberontakan tersebut. Kemudian, setelah dampak konflik tersebut saya jelaskan, saya juga akan menjelaskan tentang teori konflik pemberontakan Andi Aziz. Teori konflik yang sesuai dengan pemberontakan Andi Aziz adalah teori pembelajaran sosial. Mengapa saya memilih teori tersebut? Teori pembelajaran sosial memiliki makna yaitu pembelajaran dari lingkungan sekitarnya melalui pengalaman langsung atau mengamati perilaku orang lain. Jadi, peristiwa Andi Aziz sesuai dengan teori pembelajaran sosial karena latar belakang kehidupan Andi Aziz yang sebagian besar pembentukan jiwanya dialami di negeri Belanda. Latar belakang lingkungan kehidupan Belanda sejak kecil kemudian mempengaruhi pandangan hidupnya. Menurut pendapatnya, ia sangat percaya janji Ratu Juliana Wilhelmina bahwa Indonesia akan memperoleh kemerdekaan tanggal 17 November 1942 sebagai hadiah dari Belanda. Ternyata, walaupun janji November ini kemudian tidak terlaksana sama sekali, Andi Aziz masih mempunyai pendapat bahwa kemerdekaan itu akan lebih baik didapat dengan evolusi, tidak dengan revolusi. Tentu saja, hal itu bertentangan dengan kenyataan aspirasi rakyat Indonesia yang memang hanya mempunyai tekad merdeka atau mati. Dengan pola cara berpikir itu, tidak heran ia memihak pada federalis dan bukan unitaris. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.